Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah analisis dan estimasi biaya kali ini kita akan bahas mengenai estimasi biaya overhead pabrik. Seperti biasa, pertama akan saya sampaikan chapter outline-nya. Yang pertama adalah kita akan bahas pengertian biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua adalah jenis biaya overhead pabrik. Yang ketiga adalah pembebanan biaya overhead pabrik dan penghitungan selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan produksi, namun di sini tidak digunakan secara langsung. Berarti sifatnya adalah lebih ke arah untuk mendukung atau supporting. Biaya overhead pabrik meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dalam hal ini misalkan seperti supervisor, manajer, gitu ya. Kemudian biaya depresiasi dari alat-alat atau mesin pabrik, kemudian biaya listrik di sini untuk penerangan, gitu ya, untuk menggerakkan mesin. Kemudian biaya telepon, biaya pemeliharaan, kalau misalkan mesin rusak, alat rusak, ada perawatan, perbaikan, itu masuk pemeliharaan, dan biaya lainnya yang terkait biaya operasional. Jenis biaya overhead pabrik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah biaya bahan penolong, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan produksi yang tidak menjadi bagian utama dari produk tersebut. Proses produksi masih dapat berjalan apabila tidak ada bahan penolong ini, namun produk akan kurang sempurna hasilnya. Atau bisa jadi kualitasnya tidak sempurna, ataupun value added-nya hilang, tidak ada. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, misalkan kalau kaos gitu ya, sebenarnya kaos itu kaos oblong gitu ya, kemudian di sana ada ornamen kancing, padahal sebenarnya tanpa adanya kancing pun sebenarnya kaos tersebut masih bisa dipakai gitu ya. Nah, itu adalah bahan penolong. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar karyawan yang tidak bekerja secara langsung pada proses produksi. Di sini pekerja tersebut tidak berkontribusi secara langsung, gitu ya, pada proses produksi. Berikutnya biaya reparasi dan pemeliharaan. Kalau reparasi ini terkait dengan perbaikan. Berarti kalau misalkan ada fasilitas, mesin ataupun alat yang rusak, perlu diperbaiki. Nah, ini tentu ada biayanya. Ini adalah biaya reparasi. Sedangkan biaya pemeliharaan ini biasanya dikenakan adalah sebelum mesin itu rusak. Berarti seperti apa? Pemeliharaan rutin, gitu ya. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah agar mesin tersebut selalu dalam kondisi baik dan tidak mendadak rusak di tengah jalan atau di tengah proses produksi tersebut berlangsung. Nah, biasanya pemeliharaan itu dilakukan secara periodik. Nah, dalam hal ini biaya reparasi dan pemeliharaan itu bisa dikenakan pada alat, peralatan, mesin, bahkan bangunan. Dan biaya perawatan bisa meliputi biaya suku cadang, biaya operator atau pekerja perawatnya, itu semua masuk ke biaya overhead pabrik. Kemudian biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap. Nah, ini adalah biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap yang menyebabkan adanya nilai penyusutan atau depresiasi. Nah, depresiasi ini bisa terjadi terhadap bangunan, mesin produksi, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya yang digunakan dalam proses produksi ataupun mendukung proses produksi. Setiap
aktiva tetap selalu akan mengalami namanya depresiasi. Nanti untuk kajian depresiasi akan kalian dapatkan pada mata kuliah ekonomi teknik. Berikutnya biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Nah, ini adalah biaya, contohnya biaya asuransi. Beberapa fasilitas produksi, apalagi kalau pembeliannya tidak secara tunai, biasanya ada di sana juga didaftarkan asuransi, sehingga di sini terkena adanya biaya asuransi. Ataupun terkait dengan aktiva tetap yang sangat bernilai, gitu, yang mendukung proses produksi, meskipun gitu, biasanya dibeli secara tunai pun, perusahaan untuk menghindari risiko terjadi misalkan kerusakan atau kehilangan peralatan tersebut juga biasanya mendaftarkan asuransi atau membebankan biaya asuransi pada fasilitas tersebut. Yang terakhir adalah BOP yang memerlukan pengeluaran tunai lainnya. Contoh misalkan biaya telepon, biaya air dari PDAM. Nah, air di sini bisa jadi memang air digunakan untuk mendukung produksi atau mungkin hanya air untuk cuci tangan, cuci kaki gitu ya, untuk cuci muka, untuk membersihkan badan kalau misalkan gitu ya, selama proses produksi memang pekerja tersebut gitu ya menuntut pekerjaan yang cukup berisiko dan kotor, misalkan seperti itu. Berikutnya adalah pembebanan biaya overhead pabrik. Ya, pada harga pokok pesanan, maksudnya apa? Di sini sistem produksi berbasis make to order, berarti dikerjakan setelah ada pesanan, gitu ya, bahasa mudahnya. BOP itu dibebankan di awal. Karena apa? Nah, pada saat ada order, Anda misalkan pemilik perusahaan, gitu ya. Contoh misalkan gitu ya. Di sini adalah Anda garment membuat kaos gitu ya. Kemudian ada pesanan, kaos untuk kampanye. Nah, sebentar lagi kan ada pilkada itu. Kaos untuk kampanye. Nah, jumlahnya berapa? 1000 biji. Lah, kalian kan harus menghitung harga jualnya berapa per bijinya. Ya, Anda bisa menghitung perkiraan biaya bahan baku akan habis sekian. Kemudian biaya tenaga kerja habis sekian. Biaya overhead pabrik yang tidak tercover di biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja juga harus diestimasi di awal. Untuk apa? Bisa menentukan apa harga pokok produksi, sehingga kemudian Anda bisa juga membebankan margin profit yang Anda inginkan. Sehingga semua harus dihitung di awal, gitu ya. Sehingga pada saat ada order, Anda bisa menentukan. Kalau ada order 1000 biji kaos, berarti per kaosnya misal 10.000. Berarti pembeli harus membayar nantinya adalah 10 juta rupiah. Tidak bisa kemudian pada saat order, kemudian Anda janjikan, nanti aja Pak bayarnya, harganya belakangan gitu ya. Nah, pasti pembeli nggak ada yang mau beli malahan. Takut nanti kalau di akhir kemudian harganya tidak sesuai dengan harapan atau perkiraan pembeli. Nah, pembebanan BOP sesungguhnya itu baru BOP sesungguhnya baru bisa dihitung di akhir proses setelah semua order itu selesai, sehingga untuk itu perlu dilakukan pembebanan BOP di awal periode. Nah, pembebanan BOP ini nantinya akan menyebabkan harga pokok produksi per unit bisa berubah disebabkan yang pertama adalah adanya biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Ya, seperti penyusutan, gitu ya. Itu tetap, tapi periode mendatang biasanya semakin naik. Gitu ya. Tetap di sini misalkan, gitu ya. Misalkan besarannya suatu mesin, gitu ya, beli mesin, misal harga 1 juta. Gitu ya. Penyusutannya adalah 100.000 per bulan. Berarti nanti bulan berikutnya kan 100.000 lagi, tetapi secara akumulasi itu kan sudah 200.000.
berikutnya lagi 300.000, 400.000 itu secara akumulasi gitu ya. Dan periode mendatang bisa berubah juga gitu. Selain akumulasinya berubah, bisa jadi berubah pada saat apa? Nah, Anda membebankan 100.000 per bulan ajek seperti itu, tapi tiba-tiba gitu ya, setelah berumur 2 tahun, mesin tersebut ternyata apa? Lebih sering rusak. Nah, ini biasanya penyusutannya harusnya Anda bebankan lebih tinggi. Gitu. Nah, sehingga periode mendatang bisa berubah. Kemudian tingkat efisiensi proses produksi suatu mesin itu juga bisa berubah. Semakin lama, semakin tua mesin tersebut juga semakin menurun efisiensinya. Berikutnya adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik. Tiba-tiba mesin rusak. Nah, ini kan kemudian langsung muncul biaya apa? Perbaikan, gitu ya, reparasi. Berikutnya adanya biaya overhead pabrik yang dikeluarkan secara teratur hanya pada periode tertentu. Nah, ini asuransi contohnya. Asuransi itu ada yang dikeluarkan di awal periode. Contoh misalkan Anda membeli Aktiva tetap, itu banyak yang pembebanan asuransinya hanya di awal periode pembelian. Tapi ada juga kemudian beberapa kasus, tetapi tidak banyak, gitu ya, asuransinya pembebanannya nanti pembayarannya bisa diangsur beberapa bulan. Tetapi ini perlu diperhitungkan dalam pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, penentuan BOP yang dibebankan sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyusun anggaran BOP. Ini perlu digunakan sejumlah asumsi. Ya, misalkan jumlah produksi atau kapasitas yang terpakai pada periode tersebut. Kalau berbasis pesanan, kita sudah tahu kan jumlah produksinya berapa. Tetapi untuk yang berbasis stok, make to stock, nah, ini kan bisa saja berubah-ubah berdasarkan apa? Rencana produksi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Untuk kapasitas yang terpakai diidentifikasi masuk ke dalam biaya tetap ataupun variabel. Nah, nanti dibedakan, ada biaya tetap, ada biaya variabel, kemudian diakumulasi menjadi biaya total biaya variabel dan total biaya tetap. Berikutnya memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Ditentukan dari sifat biaya overhead pabriknya. Dasar-dasar pembebanan ada 5 kriteria. Yang pertama bisa dibebankan berdasarkan satuan produk. BOP ini erat kaitannya dengan satuan produk yang dihasilkan. Cara menghitungnya adalah tarif BOP per unit sama dengan anggaran BOP dibagi taksiran satuan produk yang dihasilkan. Pembebanan yang kedua adalah berdasarkan biaya bahan baku. Ini untuk BOP dengan aktivitas yang lebih banyak berhubungan dengan bahan baku. Sehingga untuk penghitungannya adalah persen BOP terhadap biaya bahan baku sama dengan anggaran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku. Dasar yang ketiga adalah berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP ini erat kaitannya dengan biaya tenaga kerja langsung. Sehingga bisa dihitung persentase BOP terhadap biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran di sini saya jelaskan lagi, gitu ya. Tadi terlewat, anggaran BOP ini adalah estimasi BOP, gitu ya. Estimasi BOP-nya. Nah, berikutnya adalah berdasarkan jam kerja langsung. Di sini BOP berhubungan dengan jam kerja langsung. Tarif BOP-nya dihitung per jam kerja, yaitu dengan menggunakan formulasi anggaran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung. Jam kerja langsung ini adalah terkait dengan jam kerja yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung dalam memproduksi suatu produk, gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan pesanan berarti untuk memproduksi lengkap suatu pesanan tersebut. Yang terakhir adalah berdasarkan jam mesin. Nah, BOP ini erat kaitannya dengan jam mesin. Tarif BOP per jam bisa dihitung dengan menggunakan rumus anggaran BOP
dibagi dengan taksiran jam mesin. Kemudian mana yang harus dipilih? Gambarannya adalah tergantung pertimbangan perusahaan Anda, gitu ya. Boleh-boleh saja menggunakan tadi acuan unit produksi ataupun jam kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung atau biaya bahan baku ataupun jam mesin. Yang penting adalah mana yang kemudian itu mudah untuk dihitung. Contohnya, kalau misalkan suatu industri atau suatu perusahaan itu banyak menggunakan mesin, gitu ya, untuk proses produksinya, lebih fokusnya menggunakan mesin, hanya sedikit campur tangan manusia. Manusia di sini hanya mengoperasikan mesin, gitu ya. Bahkan kalau misalkan mesinnya terotomasi, itu campur tangannya sangat sedikit sekali, kita bisa menggunakan jam mesin. Ya, kalau lebih fokus lebih banyak ke tenaga kerja, berarti manual, gitu ya, pekerjaan-pekerjaan hanya langsung dan hanya butuh alat-alat sederhana, bisa menggunakan jam kerja langsung ataupun biaya tenaga kerja langsung. Oke, itu sebagai ilustrasi untuk pemilihan dasar pembebanan. Berikutnya adalah menghitung tarif BOP. Nah, di sini menentukan dasar pembebanan BOP, tadi sudah dasar pembebanan Anda pakai apa? Anda pilih dari kelima tadi. Kemudian berikutnya menghitung tarif BOP. Cara menghitungnya adalah dengan cara atau dengan formulasi anggaran BOP dibagi taksiran dasar pembebanan. Untuk lebih jelas, nanti kita akan bahas suatu contoh, gitu ya, untuk memberikan ilustrasi untuk lebih memudahkan Anda memahami permasalahan BOP. Berikutnya, pasti nantinya antara BOP yang dibebankan, yaitu yang estimasi di awal, dengan sesungguhnya yang nanti kita hitung di akhir periode ataupun di akhir pesanan itu jadi semua, gitu ya, pasti ada selisih, gitu ya, karena yang satu estimasi, yang satu nanti sesungguhnya. Nah, selisih BOP ya tentunya terjadi karena adanya perbedaan antara BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Nah, penyebab selisih ini bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang satu adalah selisih budget, yang kedua adalah selisih kapasitas. Selisih budget adalah selisih antara BOP sesungguhnya dan yang dibebankan, ya, tapi dari sisi besarnya rupiah, besarnya anggaran. Contohnya di sini ada dua kondisi nanti yang bisa terjadi. Apabila selisih tersebut bernilai positif, berarti BOP sesungguhnya dikurangi BOP yang dibebankan, kemudian nilainya positif, berarti selisih tersebut termasuk kerugian. Gitu ya. Kenapa kerugian? Sebentar saya ulas yang kedua dulu. Apabila selisih bernilai negatif, maka selisih yang terjadi termasuk menguntungkan. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Biaya ataupun harga pokok produksi itu terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Ya. Contoh misalkan biaya bahan baku 1 juta dalam satu produk, contoh misalkan gitu ya, buat kursi sofa gitu ya, harga jualnya 4 juta, bahan bakunya 1 juta, biaya tenaga kerjanya 1 juta, BOP-nya 1 juta, berarti harga pokok produksinya 3 juta. Anda ambil margin plus biaya lain-lain gitu ya, di luar biaya produksi 1 juta, berarti total 4 juta Anda jual. Nah, kalau misalkan ini kan BOP yang 1 juta ini masih berupa BOP yang dibebankan, gitu ya. Anda jual 4 juta pada saat ada order sofa gitu ya. Pak, order sofa seperti ini harganya berapa? Anda ngomong berdasarkan BOP yang dibebankan 1 juta itu tadi, harganya 4 juta. Nah, setelah selesai Anda mengerjakan sofa tersebut, ternyata Anda hitung BOP yang sesungguhnya adalah misalkan 1,1 juta. Berarti total harga pokok produksinya
sebelumnya adalah 3 juta, berarti naik kan 3,1 juta. Berarti margin Anda kan pasti berkurang. Yang sebelumnya margin plus biaya lain-lain itu adalah 1 juta, sekarang margin plus biaya lain-lain tinggal 900.000 lah, sehingga di sini masuk merugi. Begitupun sebaliknya, kalau setelah 1 juta, setelah Anda hitung ternyata hanya habis 900, berarti kan margin plus biaya lain ini 1,1 juta, berarti sebenarnya Anda untung. Gitu ya. Itu gambarannya. Nah, sehingga untuk menghitung secara lebih rinci selisih budget tersebut dihitung dengan cara seperti ini. BOP sesungguhnya berapa, kemudian dikurangi BOP tetap. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, nantinya Anda perlu bedakan mana BOP tetap, mana BOP variabel. Tetap, maksudnya apa? BOP tersebut tetap berlaku untuk jumlah produksi berapapun juga. Jumlah produksi untuk memproduksi 1 unit produk, 2 unit 10 atau 100, BOP-nya sama, itu adalah BOP tetap. Sebaliknya kalau berubah, misalkan untuk memproduksi 1 produk, BOP-nya 1000, 2 produk 2000, 3 produk 3000, gitu ya, naik terus secara linier lah, itu masuk ke BOP variabel. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini, BOP sesungguhnya dikurangi BOP tetap, gitu ya. Menurut budget ini maksudnya yang dibebankan. Nah, dihasilkan setelah dikurangi itu hasilnya adalah BOP variabel sesungguhnya. Kemudian BOP variabel sesungguhnya dikurangi BOP variabel yang dibebankan. Nah, itu kita akan dapatkan selisih budget. Jenis selisih yang kedua adalah selisih kapasitas, di mana di sini adalah selisih BOP yang disebabkan karena pemakaian kapasitas sesungguhnya. Apabila kapasitas sesungguhnya lebih kecil, maka selisihnya bernilai merugi. Ya. Contohnya adalah ilustrasi sederhananya adalah seperti ini. Awalnya Anda perkirakan untuk membuat 1 unit sofa itu membutuhkan waktu misalkan 2 hari kerja adalah 16 jam. Ternyata setelah Anda lakukan 16 jam ini kan berarti yang dibebankan ya, estimasi Anda. Ternyata setelah Anda kerjakan, Anda hitung tidak butuh 16 jam, hanya cukup 14 jam Anda sudah selesai. Ya. Berarti di sini ada kerugian di mana Anda mengalokasikan biaya itu berlebih. Nah, biasanya kalau kita hitung gitu, kita hitung misalkan BOP itu per jam adalah 10.000, berarti awalnya Anda alokasikan berapa? 1,6 gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya hanya butuh 1,4 gitu. Sehingga di sini ada kerugian karena Anda mengalokasikan kapasitas secara berlebih. Ya, seperti itu gitu ya. Oke. Sehingga untuk lebih detailnya, selisih kapasitas itu dihitung dengan cara seperti apa? Kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas dibebankan. Nah, itu kita dapatkan kapasitas sisa atau kurang. Kemudian dikalikan dengan BOP tetap. Nah, kemudian didapatkan selisih kapasitas dalam rupiah di sini. Oke. Itu cara menghitung selisih kapasitas. Nah, sekarang kita ke contoh untuk lebih mempermudah pemahaman Anda terkait dengan estimasi biaya overhead pabrik. Di sini contohnya adalah PT Silogbiz menerima sebanyak 2.000 unit pesanan. Kapasitas jam mesin yang digunakan untuk memproduksi pesanan tersebut diperkirakan 100.000 jam. Dari kapasitas normal yang tersedia adalah 150.000 jam. Nah, berarti 100.000 ini adalah pembebanan gitu, atau estimasi perkiraan. Biaya overhead yang dibebankan menurut perkiraan juga gitu ya. Biaya bahan penolongnya akan habis 200 juta
biaya tenaga kerja langsung itu ada 2, variabel dan tetap, masing-masing 250 juta, 50 juta. Biaya reparasi juga ada 2 jenis, variabel dan tetap, 50 juta dan 75 juta. Biaya listriknya variabel 75 juta, berarti pengalinya adalah kilowatt jam terpakai. Kemudian biaya depresiasinya tetap, yaitu 100 juta. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah dari total biaya variabelnya berapa, total biaya tetapnya berapa. Biaya variabel ini kan ini 200 juta tambah 250 juta ditambah 50 ditambah 75. Total berarti 575 juta. Itu ya. 200, 250, 50 kan 500 ya. Tambah 75, 575. Betul. Kemudian tetapnya adalah 50 tambah ini 125 tambah ini berarti 225 juta. Secara total adalah 800 juta. Nah, ini adalah kita menghitung estimasi atau BOP yang dibebankan. Ya. Setelah pesanan selesai, nah, sebelum kita ke arah pesanan selesai, kita hitung tarif BOP per jamnya. Gitu ya. Untuk tarif BOP variabelnya adalah berarti 575 juta dibagi 100.000 jam, diperoleh 5.750. Kemudian BOP tetapnya adalah 225 juta dibagi 100.000 jam adalah 2.250. Ya, Anda perlu ingat di sini, ini untuk per jam variabel, yang ini per jam untuk tetap, sehingga totalnya adalah 8.000 jam. Kemudian setelah pesanan selesai, ternyata jam mesin yang digunakan tidak sampai 100.000 jam, hanya 80.000 jam mesin dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini sudah masuk ke ini kapasitas yang terpakai sesungguhnya, dan ini adalah biaya-biaya yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, biaya-biaya sesungguhnya ini terdiri dari biaya bahan penolong, ini variable cost, habisnya hanya 180 juta. BTKL hanya 220 dan 50 juta, biaya reparasi 50 dan 75 juta, biaya listrik 70 juta, biaya depresiasi tetap sama dengan yang dibebankan 100 juta. Gitu ya. Sehingga total untuk variable cost-nya adalah 520 juta dan biaya tetapnya adalah 225 juta. Sehingga totalnya hanya habis 745 juta. Sedangkan total biaya BOP yang dibebankan yang merupakan hasil estimasi di awal periode atau di awal pesanan tersebut diterima adalah 800 juta. Gitu ya. Nah, tapi kita hitung di sini, ini adalah BOP sesungguhnya sekian. Berarti BOP yang dibebankan apa? Bukan kemudian kita ambil yang 800 juta. Kita ambil yang 8.000 per jam. Nah, di mana 8.000 per jam ini kita kalikan dengan kapasitas sesungguhnya. Loh, kenapa dikalikan dengan kapasitas sesungguhnya? Ya karena ternyata yang hanya terpakai 80.000 jam. Nah, sehingga gitu ya, harusnya berdasarkan perhitungan yang berdasarkan data yang sebelumnya, berarti BOP yang dibebankan untuk 800.000 jam hanya 640 juta, gitu ya. Sehingga di sini ada selisih rugi, ya, selisih rugi di mana BOP sesungguhnya ternyata lebih besar dibandingkan BOP yang dibebankan, sehingga selisih rugi ini adalah bernilai 105 juta. Itu ya. Oke. Kemudian kita analisis gitu ya, selisih budget tersebut. Nah, pertama adalah kita analisis berdasarkan selisih budget. Yang kedua adalah berdasarkan selisih kapasitas. Berdasarkan selisih budget, BOP yang sesungguhnya kan 745 juta. BOP tetap yang dibebankan adalah 225 juta, sehingga BOP variabel sesungguhnya 520 juta. Sedangkan BOP variabel yang dibebankan berdasarkan yang terpakai 80.000 jam itu dikalikan
5.750, hasilnya adalah 460 juta rupiah. Nah, di sini ada selisih budget 60 juta berdasarkan selisih budget, gitu ya. Berikutnya selisih kapasitas. Kapasitas sesungguhnya 80.000 jam, kapasitas yang dibebankan 100.000 jam, kapasitas menganggur 20.000 jam. Nah, menganggur ini dikalikan dengan tarif BOP. Ya, total misalkan di sini per jamnya kan 2.000 sekian. Nah, dikalikan berarti ini adalah selisih kapasitas. Selisih kapasitas ini juga rugi kan? Sudah dialokasikan besar, ternyata hanya terpakai kecil. Nah, selisih kapasitasnya adalah 45 juta. Nah, sehingga total ini kan sama ya, 60 juta, 45 juta. Berarti 105 juta itu terdiri dari 60 juta berupa selisih budget dan 45 juta merupakan selisih kapasitas. Oke, berikutnya adalah apabila selisih terjadi karena kesalahan dalam penghitungan tarif, ya, kita perlu tahu gitu ya, penyebabnya salah itu karena apa. Nah, kalau misalkan ini nanti ada dua kondisi, dan dua kondisi ini nanti perlakuannya akan berbeda. Apabila selisih terjadi karena kesalahan dalam penghitungan tarif, maka selisih tersebut akan dibagi rata dalam rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, dan harga pokok penjualan. Itu ya. Kemudian dari contoh sebelumnya, selisih yang ada adalah 105 juta. Sehingga ini perlu dialokasikan ketiga rekening tersebut atau akun gitu ya, ketiga akun. Yang pertama misalkan di awal diketahui di sini adalah persediaan produk dalam proses. Itu ada saldo 50 juta, persediaan produk selesai 500 juta, harga pokok penjualannya adalah 750 juta. Maka alokasi selisih BOP kita hitung seperti ini. Ya, ini ya. Persediaan produk dalam proses saldonya 50 juta, ini 500, ini 750. Maka dasar penyesuaiannya adalah 50, 500, 750 juta ini kita jumlahkan dulu, sehingga hasilnya adalah 1,3 M. Nah, kemudian kita bagi berdasarkan proporsi. Ya, 50 dibagi 1.300 dikalikan 105. Berikutnya, proporsi kedua 500 bagi 1.300 kali 105, 750 bagi 1.300 kali 105 juta. Nah, sehingga ini penghitungan ini adalah 4 juta sekian gitu ya. Ini adalah saldo setelah penyesuaian, berarti jumlah dari 50 juta ditambah ini dasar penyesuaian totalnya adalah 54, sekian juta. Berikutnya yang persediaan produk selesai adalah saldo setelah penyesuaian 540 sekian juta. Harga pokok penjualan setelah penyesuaian adalah sekian, 810, sekian juta. Sehingga totalnya adalah 1,405 miliar. Nah, ini kan sama ya, selisihnya 105 juta. Oke, nah, sekarang setelah dihitung ada penyesuaian, kita buat jurnal. Ya. Kemudian jurnal, karena penyesuaian seperti yang sudah dibahas di laporan keuangan, setiap ada penyesuaian Anda harus catatkan di dalam jurnal, gitu kan? Nah, di sini di jurnal Anda catatkan untuk persediaan produk dalam proses di sisi debit 4 sekian itu 4, sekian juta itu dari mana? Ya dari sebelumnya ini kan 50 dibagi 1.300 kali 105 juta itu adalah sekian. Kalau ini kan yang 50 dibagi 500 dibagi 1.300 kali 105 juta, yang ini kan satunya lagi yang berapa? 750 ya. 750 bagi 1.300 kali 105 juta. Nah, sehingga kemudian selisih BOP-nya dicatatkan di sisi kredit 105 juta. Total ini 105, ini juga total 105. Berarti ini balance gitu ya.
Itu kalau terjadi karena apa? Kesalahan perkiraan, gitu ya, kesalahan estimasi. Sedangkan apabila selisih yang terjadi karena ketidakefisienan perusahaan, maka selisih BOP digunakan sebagai pengurang atau penambah harga pokok penjualan. Ya, sehingga jurnal tersebut dibuat, harga pokok penjualan bertambah gitu ya di sisi debit, kemudian selisih BOP bertambah di sisi kredit. Oke, berikutnya setelah dijurnalkan ya kemudian nanti apa? Itu akan terkoneksi dengan Anda perlu posting itu di buku besar gitu ya, nantinya akan mempengaruhi saldo tiap-tiap akun ini. Berikutnya kemudian Anda catatkan juga ke dalam apa? Ke dalam neraca percobaan gitu kan, karena apa? Karena kan ada penyesuaian, berarti nanti ada yang namanya neraca percobaan yang disesuaikan gitu ya, karena ada penyesuaian ini. Nah, nantinya kemudian Anda menghitung laporan laba rugi dan neraca, kan seperti itu ya alurnya. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan dengan penjelasan singkat ini, dengan contoh juga yang untuk memberikan ilustrasi penjelasan dari kasus estimasi BOP, ini bisa kalian pahami. Ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.